Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Iwan Buser. Halo sahabat YouTuber, semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki dan segala aktivitasnya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini jadi guru konseling karena nggak ada yang mau. Emang tiba-tiba kok waktu itu kan zaman lagi ngehonor di sekolah. Pas begitu masuk sekolah itu tidak ada yang mau jadi guru BPBK waktu itu. Karena ya kesannya itu galak. Biasanya dari Kecamatan Singgajaya, anak-anak itu bersekolahnya di Kecamatan Banjarwangi namanya. Beda kecamatan. Saya siap tuh ngajar apapun asal jangan bahasa Inggris sama matematika misalnya gitu. Yang penting, nah sama BPBK juga waktu itu. Jadi banyak orang yang ya udahlah nggak apa-apa jadi guru BPBK gitu. Tapi waktu itu di sekolah itu gak ada yang mau. Anak saya disuruh. Aduh bingung juga karena dalam bayangan saya waktu itu bukan ditakutin, justru guru BPBK itu harus bisa nasehatin anak gitu ya. Nah, sementara saya nggak, itu hal yang paling saya nggak bisa karena saya tuh nggak suka dinasehatin juga. Saya ngambil jadwal yang agak siang, terus di SMP misal pagi sampai jam 10 cuman satu kelas misal di hari itu, sisanya di MTS, gitu. Ada di hari yang lain saya ngajar di SD misal. Pada dasarnya saya melihat catatan warisan, catatan keramat, kayaknya udah lama banget, hanya beberapa. Nah, tapi langsung kaget karena menemukan beberapa nama perempuan gitu. Karena di kampung itu kalau nama perempuan masuk BPBK itu udah dianggap aneh dan keterlaluan gitu. Oh pasti tingkat kenakalannya keterlaluan gitu. Saya penasaran kenapa gitu, karena di situ kebetulan gak ada tulisannya kenapa gitu. Nah, cuma lihat-lihat itu aja selama seminggu kalau nggak salah. Minggu kedua kemudian sebelum saya melakukan konseling, tiba-tiba ada beberapa siswa perempuan yang masuk gitu ya. Mengkritisi sekolah, dia nulis tentang ketidakcucukannya terhadap sistem di sekolah yang menurut dia nggak adil gitu, ditulis di mading. Cuman bahasanya ya bahasa anak-anak yang marah gimana lah gitu. Melakukan beberapa boikot, misal kayak dia menolak masuk di pelajaran yang menurut dia saya nggak butuh ini. Alasannya waktu itu dia gak mau ada kayak di kampung itu kan ada. Kalau guru tuh sering kayak coba catat dari halaman anu sampai halaman anu. Ya bagus juga lah menulis ulang, mungkin bagian dari mengingat gitu ya. Minimal anak membaca. Saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi kemudian saya justru merasa ditampar oleh pernyataan si Marsa itu. Dia bilangnya waktu itu ke saya gini. Kan kata Abah di pelajaran bahasa Indonesia kalau kita menutip atau mencatut sesuatu tanpa menyertakan si penulisnya, itu kan sama aja kayak plagiat. Karena itu aja, karena apa sih, kayak waktu itu saya cukup gelisah dengan kekaryaan yang nggak dihargai waktu itu. Waktu itu mimpi saya di sekolah itu minimal anak itu dari kecil punya kemauan untuk mengapresiasi apapun gitu. Iya. Nah, itu sih dari dulu. Nah, kemudian itu protesnya itu setiap kali disuruh nyatet, itu kan gak ditulis siapa penulisnya gitu, nyatot aja terus dari halaman sampai halaman. Berarti siswa itu di sekolah diajarin untuk jadi bajingan. Kenapa kalau murid telat dihukum, kalau guru telat gak dihukum? Saya rasa ya
saat itu saya mikir ya udah, berarti memang saya benar, berarti murid itu kayak merasa ditampar. Pertama kali saya masuk itu kan 2005 ya di sekolah itu. Iya. Saya beberapa kali menemukan anak-anak yang ini, yang kemudian selama sekitar 7 tahun lah mungkin. Selama 7 tahun saya lebih banyak mengamati dan melihat gitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya tahu nih di rentang waktu sependek itu. Oh ternyata hal yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Kalau meniru yang lain mungkin susah. Ya paling enggak saya jadi temennya mereka aja deh. Jadi belajar dengan konsepsi pertemanan gitu. Tapi ternyata itu malah sulit. Karena ketika memilih konsepsi pertemanan, tapi sama gurunya yang dihormati, kenapa selalu manipulatif tiap hari gitu. Ada yang tersinggung waktu itu. Terus ada juga Siti yang di kelasnya tukang mukul-mukul meja kan, di metode penanganan dan pendampingan. Bagaimana ya cara? Karena selama 7 tahun itu kemudian masalah terbesar saya adalah saya tahu siswa itu kebanyakan manipulatif di sekolah gitu ketika berhadapan dengan guru. Ya karena harus. Kemudian waktu itu saya mikir bahwa banyak hal-hal yang dianggap penyimpangan seperti tawuran misalnya atau hal-hal lain itu karena oleh pelajar-pelajar di kampung dianggap keren. Lagi-lagi Voice of Baceprot akan membawa harum nama bangsa negaranya, yaitu bangsa Indonesia, dan kabupaten kelahirannya itu Kabupaten Garut. Kita doakan, kita support terus Voice of Baceprot agar mereka bertiga selalu sehat dan selalu menampilkan momen-momen yang memang ditunggu-tunggu oleh para penonton yang ada di luar sana. Check it out. Ya, anak SMP zaman itu juga udah mulai mabuk-mabukan kan. Waktu itu kepikiran oleh saya itu berarti gimana kalau dibikin sebuah kegiatan yang juga dianggap keren oleh mereka gitu. Teater Baceprot. Ya karena menurut saya itu kecenderungan banyak anak itu sebenarnya harusnya Baceprot gitu. Dia banyak ngobrol, banyak ngomong tanpa harus mikirin esensi obrolannya kayak orang dewasa gitu ya. Tapi saya juga nggak berani bilang mereka bagus gitu. Dan mereka tahu. Waktu itu di produksi kedua saya ingin bikin teater konsepnya akustik gitu ya, dengan ada iringan musik akustik. Nah, ya udah kalian ini aja lah jadi tim produksi buat ngisi musiknya aja. Kan kita nggak bisa alat musik katanya. Nah, akhirnya ada gitar busuk di sekolah, ada bekas alat marching band, dipakailah buat latihan. Jadi gitar akustik pakai spool murahan, ya itu pakai latihannya. Nah benar ternyata bahwa anak seusia mereka di zaman itu di media tahun berapa? 2013 itu adalah anak-anak yang suka bergerombol. Iya, jadi hubungan mereka itu adalah hubungan gerombolan gitu, suka jarang ada anak yang seperti zaman kita kan ada anak yang suka menyendiri gitu. Ya anak-anak seusia gitu tuh dianggap normal kalau bergerombol gitu. Terpisah juga gitu. Dan di lingkungan sekolah juga terpisah, di lingkungan teater juga terpisah gitu karena ketiganya memiliki hal yang dianggap tidak sesuai gitu. Ya udah saya saranin gimana bikin band aja, kalian kan bisa main alat musik. Nah, kemudian Siti baru masuk. Tapi kemudian saat itulah mulai orang tua banyak tidak mengizinkan anak-anaknya untuk main dengan saya gitu. Sebenarnya saya sebut di fase itu adalah fase saling mempengaruhi gitu. Saya juga kan sebenarnya guru kesepian. Sebenarnya kesalahannya ada di saya. Saya tidak komunikatif dengan teman sebaya gitu. Yang dari kecil emang jarang berteman. Jadi pas dan sialnya nurut lagi sama orang tua, dipaksakan saya jadi guru tuh sebenarnya. Ketika mereka sudah bertiga itu, saya semakin tahu tuh beratnya masalah yang mereka hadapi tiap hari. Karena pertemanan saya dengan mereka tuh jadi lebih dekat. Masalah-masalah berat. Karena ada beberapa hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya berbahaya buat tumbuh kembang orang gitu. Tapi kemudian dinormalisasi. Kayak perundungan gitu, terus kayak pelecehan gitu. Sekarang kan orang sudah mulai terpinggirkan dari dunia nyata ke dunia maya kan, interaksinya gitu.